Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, para pelaku usaha, saya akan membagikan tips bagaimana tata cara pengisian LKPM. Langkah pertama adalah kita perlu masuk pada link internetnya. Ya, setelah kita masuk pada link internet, salah satu linknya ini adalah ke Google Chrome. Kita tinggal mengklik linknya, link OSS. Oke. Ya. Oke. Setelah masuk pada link OSS, ya, silakan kita mengklik masuk sekarang. Nah, di link OSS ini adalah salah satu akun usaha saya, yaitu PT Anabula Indah Stepedor yang bergerak di bongkar muat. Nah, setelah tampilan seperti ini, tinggal kita mengisi captcha-nya. Nah, kita isi captcha-nya. Parigi sebentar, kita klik. Ya. Nah, oke. Nah, ini adalah akun usaha pribadi saya, yaitu PT Anabula Indah Stepedor yang bergerak di perusahaan bongkar muat. Langkah selanjutnya adalah kita masuk pada menu pelaporan. Kita klik menu laporan dan selanjutnya kita pilih laporan LKPM. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, tampilan. Nah, langkah selanjutnya yang kita harus lakukan adalah mengklik buat laporan. Kita masuk pada buat laporan. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah melaporkan LKPM-nya, karena pelaporan LKPM itu berlaku setiap triwulan. Triwulan pertama Januari sampai Maret, triwulan kedua April sampai Juni, atau sistem per semester. Nah, setiap triwulannya itu dilakukan di setiap tanggal 10, mulai tanggal 10 Januari dan tanggal 10 Juli. Nah, bagi yang belum pernah melaporkan LKPM-nya, maka tampilannya seperti ini. Ya, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita mencari kepada KBLI, cari berdasarkan KBL-nya. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita klik pencariannya. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengklik pilih provinsi. Kemudian karena kita berada di wilayah Sulawesi Tenggara, maka kita memilih provinsi Sulawesi Tenggara ini. Selanjutnya kita kembali lagi cari pada berdasarkan kabupaten kota.
Nah, karena lokasi usaha kita berada di Kabupaten Konawe Selatan, maka pilihannya Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian kita klik cari. Nah, kita klik cari, maka tampilannya rekan-rekan begini. Inilah tampilannya. Nah, ini kita punya KBLI masing-masing kegiatan usaha kita. Maka langkah selanjutnya yang kita harus lakukan adalah mengklik kotak yang disediakan ini. Ya, kita tinggal klik atau centang, maka semuanya akan tercentang. Selanjutnya kita mengklik di bawah ini, ada tombol selanjutnya. Maka teman-teman, tampilannya kalau ada pemberitahuan ini tinggal kita lanjut saja. Oke. Nah, ini masuk pada realisasi investasi. Nah, inilah record atau data LKPM kita, LKPM usaha kita. Salah satu contohnya ini adalah LKPM atau pelaku usaha PT Anaula Indah Stepidor. Nah, ini isinya semua. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengisi pada tahap pertama, yaitu realisasi penanaman modal sesuai nilai perolehan awal. Nah, di sini teman-teman, di realisasi penanaman modal ini di poin A ini itu tertera ada modal tetap. Nah, modal tetap ini kita akan isi sesuai modal awal kita yang berada paling atas, modal usaha kita. Contohnya ini modal usaha saya ini 157 juta. Maka kita isi di sini 157 juta. Ya, 157 juta. Ya, 157 juta. Oke. Nah, kemudian kolom realisasi periode pelaporan ini yang harus kita lakukan atau yang harus kita isi adalah berapa penghasilan kita mulai dari Januari hingga Juni. Nah, kalau total semuatan kita seumpama berkisar 30.000 metrik ton, 30 metrik ton itu tinggal kita kalikan dengan jumlah penawaran yang dilakukan antara kedua belah pihak, antara pelaku usaha dengan pemberi kerja. Salah satu contohnya adalah PT atau perusahaan PT Ipis Dekos umpama. Kita berkontrak dengan jumlah kontraknya 2.000 per metrik ton. Maka akumulasinya adalah 30.000 dikali 2.000 metrik ton, itu selama periode Januari sampai Juni. Nah, jadi kalau jumlah pemuatan kita dari Januari sampai Juni berjumlah 30 metrik ton, maka tinggal kita kalikan 2.000. Maka jumlah dari pengalinya itulah nanti yang kita akan isi di sini di realisasi periode pelaporan. Contohnya kalau jumlah muatan kita sebanyak 30.000 metrik ton dikalikan 2.000, maka seumpama contohnya itu hasilnya adalah 64.428.000. Ya, 61 juta 428
Nah, oke, lanjut. Kemudian modal kerja ini tinggal kita pindahkan seumpama 60 yang dari realisasi itu, karena ini sudah menjadi modal kerja kita. Nah, ini modal kerjanya kita masukkan contohnya 61.428.000. Nah, ini di modal kerja total realisasi periode sebelumnya. Nah, kemudian realisasi perolehannya. Nah, realisasi perolehannya setelah keluar semua pembiayaan kita, mulai dari tenaga kerja, kemudian laporan pajak, maka inilah realisasi modal kerja kita atau untung kita atau laba kita untuk penghasilan daripada perusahaan atau usaha kita. Contohnya setelah keluar dari gaji karyawan, kemudian pajak, kemudian sewa kendaraan dan lain sebagainya. Contohnya hasil yang kita dapatkan berkisar setelah dikurang mungkin sekitar 30 juta. 30 juta ya. Nah, 30 juta. Oke, kemudian kita tarik lagi ke bawah. Nah, penjelasan atas realisasi penanaman modal. Nah, silakan rekan-rekan atau Bapak Ibu untuk mengisi pada penjelasan atas realisasi penanaman modal. Ya, bagi yang ingin mengisi silakan isi, tidak isi nggak apa-apa juga. Lanjut, di tahap kedua itu penggunaan tenaga kerja. Penggunaan tenaga kerja sebagai realisasi pengeluaran kita tadi di atas ini, yaitu kalau di sini pada saat kita bekerja, kita menggunakan tenaga kerja itu mulai dari tenaga administrasi, kemudian tenaga loading masternya di jetty atau di kapal, kemudian foreman-nya, atau kita tempatkan juga tenaga tarpalman-nya. Maka di sini kita tinggal isi total tenaga kerja sebelum periode pelaporan. Nah, total tenaga kerja sebelum periode pelaporan yang perlu kita laporkan adalah tenaga administrasinya. Tenaga administrasinya kalau seumpama tenaga administrasi, kemudian berapa orang tenaga di dalam satu perusahaan itu, ada stafnya juga mungkin atau OB-nya, silakan diisi di sini Bapak Ibu. Kemudian tenaga tambahannya ini tambahan tenaga kerja periode pelaporan ini adalah tenaga kerja yang kita pekerjakan, baik mulai loading master, foreman-nya, kemudian tarpalman-nya, atau operatornya, tinggal kita isi di sini ya. Namun kalau kegiatan kita mulai dari Januari sampai Juni hanya melakukan pengisian tongkang, maka tidak perlu banyak-banyak, cukup loading master dengan tarpalman. Taruhlah loading masternya 1 orang, kemudian tarpalmannya 2 orang, berarti kita isi 3 ya. Nah, sehingga kalau ini seumpama di sini taruhlah 1 saja untuk administrasi, kemudian tenaga kerjanya itu ada 3. Ada 3 orang loading master, kemudian 2 orang tambah 2 orang tarpalman, berarti 3 orang. Nah, tenaga orang pengurangan tidak perlu ya, pelaporan tenaga kerja periode pelaporan. Nah, ini kalau Bapak Ibu juga mau ngisi silakan, tidak isi juga tidak apa-apa. Kemudian perempuannya, kalau ada tenaga kerjanya perempuan seumpama yang mengerjakan administrasi ini, ya silakan nanti diisi di sini dan seterusnya. Nah, kalau kita berkegiatan seumpama kita
melakukan kegiatan bongkar muat di pesel, maka di sini wajib juga mungkin kita isi, karena pastilah yang akan memasak mungkin ada yang perempuan, tinggal kita isi. Nah, oke, baik, di bawah ada jumlah tenaga kerja sudah terakumulasi dari atas yang telah kita isi. Selanjutnya ada di tahap ketiga. Tahap ketiga itu permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Oke, baik Bapak Ibu, kalau ada permasalahan yang kita hadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini, maka di sini kita tinggal isi. Seumpama tinggal pilihannya di sini ada, tinggal kita klik pada pilihan ini di bawah sini. Di situ ada beberapa pilihannya. Yang pertama itu bisa tidak ada masalah, silakan perizinan berusaha dan seterusnya. Nah, karena di sini saya masih terkendala pada cara pelaporan LKPM, maka mungkin kita pilih pada pelaporan LKPM-nya. Nah, seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya di tahap selanjutnya itu pengisian. Nah, pengisian penanggung jawab LKPM-nya. Yang pertama bisa juga kita isikan pada pimpinan-pimpinan penanggung jawab LKPM. Itulah yang membuat LKPM ini, pertama atas nama ya Natarudin, ya jabatannya diisi, jabatannya pertama direktur. Lanjut ada nomor HP-nya, diisi juga nomor HP-nya, diisi juga nomor HP-nya, diisi juga nomor HP-nya 8. Ya, baik. Jadi di posisi nomor HP ini, kalau sudah ada kode plus 62, cukup kita lanjut saja pada angka setelah 0. Contohnya 085241806864. Tinggal cukup kita ketikkan pada plus 6285241806864. Kemudian kita masukkan, selanjutnya kita masukkan email. Nah, ini email perlu teman-teman, rekan-rekan pelaku usaha perlu memasukkan email yang penanggung jawab atas pelaporan LKPM ya. Contohnya ini saya masukkan email. Oke, nah ini oke. Setelah lengkap semua, ini ada pilihan disclaimer. Disclaimer ini maksudnya kalau dicentang ini penolakan, berarti kita tidak mengakuinya. Nah, hal yang kita lakukan adalah kita tinggal langsung mengklik simpan sebagai draft. Oke, tinggal kita klik simpan sebagai draft. Oke, kalau sudah, maka draft kita telah tersimpan otomatis. Di sini ada pemberitahuan kembali ke halaman muka, kemudian setelahnya itu buat laporan baru. Jadi kalau ingin lagi membuat laporan baru, tinggal kita mengklik salah satunya. Oke, kita klik pada kembali ke halaman semula. Nah, setelah kita melaporkan, maka hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu semua, bahwa kita telah melaporkan. Tinggal kita menunggu verifikasi dari OSS kabupaten atau provinsi. Baik, demikian tata cara langkah-langkah pelaporan LKPM ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pelaku usaha, khususnya bongkar muat yang berada di Kona Selatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.